Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristi Tri Utami, NPM 2063201024, kelas 6B, Prodi Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori pengawasan dan akuntabilitas publik. Berikut pengertian mengenai akuntabilitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Mahmudi. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau prinsipal. Yang kedua, Sedarmayanti. Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas atau akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan serta pertanggungjawaban untuk segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ada beberapa fungsi akuntabilitas. Yang pertama, sebagai alat monitor. Akuntabilitas berfungsi sebagai cara untuk melakukan monitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan kerja dan alat untuk mengevaluasi kerja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Fungsi akuntabilitas yang kedua adalah menjadikan kinerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pekerjaan menjadi lebih efektif serta efisien karena akuntabilitas memungkinkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang berkuasa, misalnya melakukan korupsi. Seseorang yang memegang prinsip akuntabilitas akan menghindarkan dirinya dari tindakan tersebut karena merasa harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Prinsip akuntabilitas: adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh anggota untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. Akuntabilitas adalah suatu sistem menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas memiliki orientasi pada visi misi, hasil serta manfaat yang diperoleh organisasi. Berpegang erat pada nilai kejujuran, transparan, objek, dan inovatif. Jenis akuntabilitas. Selder dan Lano dalam buku Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi menuliskan 5 jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas dana publik,
Akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan suatu program. Akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur. Sedangkan akuntabilitas outcome yaitu tanggung jawab atas hasil. Contoh dari akuntabilitas, ada beberapa contoh, yaitu yang pertama dilansir dari modul akuntabilitas yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, terdapat alat akuntabilitas antara lain seperti perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Sebagai contoh, laporan kinerja adalah laporan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Laporan kinerja juga dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Menurut Mardiasmo 2002 menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah. Selain itu, pengawasan juga berarti kegiatan yang dilakukan pihak luar untuk melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah diberikan, yang pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan ketentuan. Definisi pengawasan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Ada beberapa jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dan ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang berada di dalam suatu unit usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengawasan. Bentuk ini biasanya dilakukan oleh atasan secara langsung atau oleh Inspektorat Jenderal. Berbeda dengan pengawasan intern, pengawasan ekstern dilakukan oleh lembaga atau perorangan yang berasal dari luar lembaga atau unit yang akan diawasi. Biasanya pengawasan ekstern ini akan dilakukan secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat di mana sebuah kegiatan dilakukan. Dapat dikatakan pengawasan dalam pengawasan aktif akan terjun langsung ke lapangan dan meninjau segala kegiatan yang dilakukan di sana. Jika memang dirasa ada yang kurang tepat, maka pengawas dalam pengawasan aktif bisa menegurnya secara langsung. Hal tersebut tentu berbeda dengan pengawasan pasif. Pengawasan jenis ini hanya mengawasi dan meneliti jenis-jenis dokumen-dokumen saja. Biasanya yang diawasi adalah surat-surat,
pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan. Tujuannya semata hanyalah untuk mencegah adanya penyelewengan pada kegiatan tersebut. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh sebuah badan usaha untuk menghindari adanya pemanfaatan keuangan oleh oknum nakal sebelum dimulainya suatu kegiatan. Selain preventif, pengawasan represif juga dilakukan setelah suatu kegiatan dalam perusahaan telah diselesaikan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah kegiatan tersebut ada penyimpangan atau tidak dalam hal pelaporannya. Biasanya jika ditemukan penyimpangan dalam pelaporan kegiatan, maka akan segera disampaikan kepada atasan dan dilakukan evaluasi bersama-sama. Yang keempat yaitu pengawasan kebenaran formil. Jenis pengawasan dalam perusahaan yang terakhir yakni pengawasan kebenaran formil. Pengawasan ini ditujukan untuk menghindari adanya korupsi, pemborosan, dan juga penyelewengan anggaran negara yang melibatkan sebuah badan usaha atau perusahaan. Hal ini sifatnya sangat penting dan akan memberikan dampak secara luas. Dengan adanya pengawasan ini, maka diharapkan pertanggungjawaban anggaran perusahaan dapat dikelola dan dilaporkan dengan rinci dan hati-hati. Dengan begitu, keuangan perusahaan bisa dicek dengan baik dan nantinya tanpa ada masalah. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang utama adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Ciri-ciri dan syarat pengawasan menurut ahli atau pakar. Ciri-ciri pengawasan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau yang telah berjalan harusnya efektif. Dengan demikian, penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan dalam suatu institusi dalam berjalan dengan lancar dan terkendali. Agar pengawasan berjalan efektif, maka seseorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut. Menurut Syagian 2007, 130 pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Yang kedua, pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Yang ketiga, pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu. Yang keempat, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tersebut. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya
kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih objektif. Yang kelima, keluasan pengawasan. Pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi. Yang keenam, pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Yang ketujuh, efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Yang kedelapan, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan. Dewasa ini banyak digunakan dalam dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan secara efektif, seperti berbagai rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang rinci, dan data statistik. Yang kesembilan, pengawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya, pengawasan yang baik menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut, kemudian memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ke-10, pengawasan harus bersifat membimbing. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.